Musik, film, desain logo semuanya merupakan karya cipta yang punya nilai besar. Tapi sayangnya masih banyak yang menganggap remeh soal tersebut. Dalam video ini, kita akan membahas dua kasus nyata pelanggaran hak cipta dan juga hak merek. Pertama, ada kasus pembajakan film KKN di Desa Penari. Pada tahun 2022, film horor Indonesia berjudul KKN di Desa Penari menjadi korban pembajakan digital hanya beberapa hari setelah tayang di bioskop. Potongan maupun versi penuh film ini tersebar luas di berbagai platform ilegal seperti situs streaming bajakan, Telegram, hingga media sosial. Video film yang direkam secara ilegal di bioskop dibagikan dan diunduh ribuan kali. Hal ini merugikan secara finansial pihak produksi seperti MD Pictures dan seluruh kru kreatif yang terlibat. Masyarakat masih belum sadar bahwa tindakan ini adalah pelanggaran berat terhadap hak cipta. Hasilnya, pihak MD Pictures melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan bekerja sama dengan Kominfo untuk menurunkan konten-konten ilegal. Beberapa pelaku berhasil diidentifikasi, termasuk akun Telegram yang menyebarkan video bajakan. Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang berisi Pasal 9 Ayat 2, penggunaan ciptaan orang lain secara publik tanpa izin melanggar hak eksklusif. Pasal 113 Ayat 2, pelanggaran hak cipta secara komersial dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 4 miliar rupiah. Kedua, ada kasus pelanggaran hak cipta lagu Kangen dengan Dewa 19 dan pihak karaoke. Lagu Kangen milik band legendaris Dewa 19 menjadi salah satu karya yang paling sering dinyanyikan di tempat karaoke. Namun, pada tahun 2016, Ahmad Dhani, pencipta lagu dan produser Dewa 19, menggugat beberapa usaha karaoke di Jakarta karena menggunakan lagu tersebut tanpa membayar royalti atau meminta izin. Usaha karaoke tersebut memasukkan lagu Kangen ke dalam katalog lagu mereka dan memperolehi keuntungan dari para pengunjung tanpa izin dari pencipta atau lembaga manajemen kolektif. Ahmad Dhani menyatakan bahwa hal ini jelas merupakan pelanggaran hak cipta karena lagu tersebut digunakan untuk kegiatan komersial. Hasilnya, beberapa tempat karaoke kemudian bekerja sama dengan lembaga manajemen kolektif dan mulai membayar royalti kepada pencipta lagu. Kasus ini memperkuat peran lembaga manajemen kolektif dalam mengelola dan menagih royalti kepada pengguna karya musik. Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terutama Pasal 9 Ayat 2, penggunaan ciptaan dalam bentuk pertunjukan atau komunikasi kepada publik memerlukan izin. Pasal 87, setiap orang yang menggunakan ciptaan untuk kegiatan komersial wajib membayar royalti kepada pemilik hak, dan Pasal 113 Ayat 2, pelanggaran komersial dikenai sanksi pidana dan denda. Sekarang, adalah beberapa kasus pelanggaran hak merek. Pertama, ada kasus Wafer Superman dan DC Comics. Wafer Superman diproduksi oleh PT Marxing Farm Makmur adalah sebuah perusahaan Indonesia yang sudah menggunakan dan mendaftarkan merek ini secara resmi sejak tahun 1993. Sementara itu, karakter Superman dari DC Comics sudah dikenal secara global sebagai ikon pahlawan super asal Amerika Serikat, lengkap dengan kostum biru, jubah merah, dan logo S yang khas. Pada tahun 2016, DC Comics mengajukan gugatan terhadap PT Marxing ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena merasa merek Superman yang digunakan untuk produk makanan mereka telah melanggar hak eksklusif mereka. DC Comics berpendapat bahwa nama Superman adalah merek terkenal secara internasional dan penggunaannya oleh pihak lain meskipun untuk produk berbeda tetap dapat menimbulkan asosiasi atau kebingungan di masyarakat. Mereka meminta agar merek wafer Superman milik PT Marxing dibatalkan dengan alasan melanggar hak atas merek terkenal dan membonceng popularitas karakter Superman. Namun, hasil persidangan justru berpihak pada pihak Indonesia. DC Comics kalah. Pengadilan menyatakan bahwa PT Marxing telah terlebih dahulu mendaftarkan merek Superman secara sah di Indonesia, dan penggunaan merek tersebut tidak menimbulkan kebingungan karena kategori produknya berbeda, yaitu makanan ringan bukan komik atau hiburan. Keputusan pengadilan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam Pasal 21 Ayat 1, disebutkan bahwa permohonan merek ditolak jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis. Karena dalam kasus ini, produk yang bersangkutan tidak sejenis, gugatan DC Comics tidak dapat dikabulkan. Kedua adalah kasus merek MS Glow dan PS Glow. MS Glow adalah merek kosmetik dan skincare milik PT Kosmetika Cantik Indonesia yang dikenal luas di media sosial dan dikembangkan oleh artis sekaligus influencer. Sementara itu, PS Glow dimiliki oleh PT PS Store Glow Bersinar Indonesia.
perusahaan yang masih terafiliasi dengan pengusaha Putra Siregar. Permasalahan muncul karena kedua merek ini sama-sama menggunakan unsur kata glow, dan menurut MS Glow, nama PS Glow dianggap terlalu mirip dan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. MS Glow menggugat PS Glow ke Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2022. Atas dugaan pelanggaran hak merek, mereka merasa PS Glow membonceng nama MS Glow yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Pada Juli 2022, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa PS Glow telah melanggar hak merek MS Glow. Putusan pengadilan menyatakan bahwa pendaftaran merek PS Glow dibatalkan. Produk-produk PS Glow harus ditarik dari peredaran, dan PS Glow dilarang menggunakan nama tersebut lagi dalam kegiatan komersialnya. MS Glow dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah karena telah mendaftarkan mereknya lebih dulu dan membuktikan bahwa mereka telah dikenal luas di pasar. Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan aspek etika tidak baik karena PS Glow mendaftarkan merek setelah MS Glow sudah populer. Jadi, sebelum kamu pakai lagu, film, atau karya orang lain, pastikan kamu punya izin, karena berkarya itu hak, tapi menghargai karya itu kewajiban kita semua.